Shalom Alaikum Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami akan belajar firman-Mu. Kami sadar akan keterbatasan kami, dan kami membutuhkan Roh Kudus yang menerangi hati kami, sehingga kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Minggu 14 Februari 2021, kita akan belajar dari Esra, pasal yang ke-10, ayat 1 sampai dengan yang ke-44. Esra pasal yang ke-10 ayat 1 sampai dengan yang ke-44. Judulnya adalah Itu adalah tugasmu. Itu adalah tugasmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, apakah judul itu merupakan suatu usaha untuk melempar tanggung jawab? Ya, itu tergantung konteksnya ya, tergantung konteksnya. Tetapi kali ini tidak. Justru ini merupakan sebuah bentuk dukungan. Sebuah bentuk dukungan. Saat itu, pada zaman Esra, ada masalah besar yang terjadi dalam kehidupan orang-orang Yahudi. Nah, kali ini kita akan melihat penyelesaian masalah itu dari dua pihak. Yang pertama, dari pihak orang-orang yang mendukung. Artinya mendukung penyelesaian itu. Dari pihak orang-orang yang mendukung. Ada dua hal yang dilakukan oleh orang-orang yang mendukung. Yang pertama adalah mendatangi orang yang didukung untuk menyatakan keprihatinan dan tekad. Mendatangi orang yang didukung untuk menyatakan keprihatinan dan tekad. Keprihatinan terhadap apa? Keprihatinan terhadap masalah itu. Yaitu saat itu adalah kawin campur. Mari baca ayat 1 dan 2. Sementara Esra berdoa dan mengaku dosa sambil menangis dengan bersujud di depan rumah Allah, berhimpunlah kepadanya jemaah orang Israel yang sangat besar jumlahnya. Laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Orang-orang itu menangis keras-keras. Maka berbicaralah Sekania bin Yehiel dari Bani Elam, katanya kepada Esra, kami telah melakukan perbuatan tidak setia terhadap Allah kita. Oleh karena kami telah memperistri perempuan asing dari antara penduduk negeri. Namun demikian sekarang juga masih ada harapan bagi Israel. Ada sebuah keprihatinan. Ada sebuah keprihatinan. Ya, kalau orang menyebut dengan kata kami, ya kadang-kadang di dalam Alkitab itu belum tentu menunjukkan kepada dirinya sendiri. Misalkan begini, kami telah berbuat jahat, ternyata itu menunjuk dalam konteks nasional bangsa ya. Nasional bangsa Yahudi saat itu. Itu kami biasa menyebut seperti itu. Tetapi yang jelas ini menunjukkan keprihatinan atas masalah yang sangat besar. Yaitu masalah kawin campur. Dan kita lihat, mereka juga menunjukkan tekadnya. Yaitu tekad untuk mengikat perjanjian dengan Allah untuk hidup dalam kemurnian. Kita perhatikan ayat 3. Marilah kita sekarang mengikat perjanjian dengan Allah kita, bahwa kita akan mengusir semua perempuan itu dengan anak-anak yang dilahirkan mereka, menurut nasihat Tuhan dan orang-orang yang gemetar karena perintah Allah kita. Dan biarlah orang bertindak menurut hukum Taurat. Jadi mereka mendatangi Esra, yaitu orang yang didukung untuk menyelesaikan persoalan besar ini. Mereka mendatangi untuk menyatakan keprihatinan dan tekad. Prihatin
adanya masalah besar itu dan tekad untuk mengikat perjanjian dengan Allah untuk hidup dalam kemurnian. Ini luar biasa dari pihak orang-orang yang mendukung, mendatangi Ezra, menunjukkan keprihatinan, menunjukkan tekadnya yang benar. Itu tindakan yang pertama. Tindakan yang kedua dari pihak orang-orang yang mendukung ini adalah komitmen untuk pendampingan. Khususnya ini terhadap Ezra ya. Perhatikan ayat yang keempat. Bangkitlah, karena hal itu adalah tugasmu. Kami akan mendampingi engkau. Kuatkanlah hatimu dan bertindaklah. Ini merupakan komitmen dari orang-orang yang mendukung Ezra untuk menyelesaikan masalah besar itu. Bangkitlah karena hal itu adalah tugasmu. Ini bukan seperti yang saya katakan tadi ya, bukan melempar tanggung jawab, bukan. Tetapi ini dukungan karena memang Ezra yang bertugas mengenai hal ini. Ada kaitannya dengan pelayanan Ezra. Maka mereka mendukung. Itu adalah tugasmu. Yaitu dukungan buat Ezra. Di sini dikatakan kata mendampingi ya. Kami akan mendampingi engkau. Kata mendampingi di dalam bahasa Ibrani dipakai kata im. Itu artinya ya sama dengan bersama. Ya, bersama. Im itu kan bersama. Maka dari kata im ini kan muncul kata Immanuel. Ya, Allah beserta kita, Allah bersama dengan kita. Bersama. Mereka berkomitmen untuk bersama dengan Ezra. Jadi maknanya di sini sebetulnya membantu. Mereka mempunyai komitmen untuk membantu Ezra menyelesaikan masalah besar ini. Jadi intinya adalah bahwa para pendukung harus memberikan peneguhan dan memberikan semangat kepada Ezra yang mempunyai tugas untuk menyelesaikan masalah besar ini. Maka dikatakan, kuatkanlah hatimu dan bertindaklah. Ini merupakan dukungan yang luar biasa kepada Ezra. Ada kemungkinan Ezra ragu-ragu karena kan dia sendirian ya. Dia sendirian di Ezra, kitab Ezra ini disebutkan hanya Ezra yang bertugas seperti itu ya. Jadi mungkin ada keraguan-keraguan, makanya para orang-orang yang mendukung ini mendatangi Ezra, memberikan dukungan, ya, menyatakan keprihatinan dan tekad, memberikan komitmen untuk bersama-sama dengan Ezra atau membantu Ezra dan memberikan semangat kepada Ezra untuk bertindak. Ini dari pihak orang-orang yang mendukung. Nah, sekarang dari pihak orang-orang ya, orang yang didukung, tentunya ini di sini Ezra, bukan orang-orang ya. Dari pihak orang yang didukung, ini Ezra. Pertama yang dilakukan oleh Ezra adalah meminta bukti dan ketegasan bahwa para pendukung ini benar-benar mau mendukung. Perhatikan ayat yang kelima. Kemudian bangkitlah Ezra dan menyuruh para pemuka, imam, dan orang-orang Lewi dan segenap orang Israel bersumpah bahwa mereka akan berbuat menurut perkataan itu. Maka bersumpahlah mereka. Kan mereka punya komitmen tadi ya untuk mendukung Ezra. Maka Ezra minta ketegasannya, buktinya. Ya pada saat itu ada sumpah ya. Sumpah diperbolehkan pada saat perjanjian lama. Ada sumpah untuk meyakinkan dukungan itu benar gitu ya. Untuk meyakinkan Ezra bahwa dukungan itu benar. Itu dari pihak Ezra meminta mereka tegas. Benar-benar ada bukti nyata bahwa mereka memang akan mendukung dia. Yaitu dengan bersumpah. Selain itu, Ezra sebagai orang yang didukung, dia juga turut prihatin. Perhatikan ayat yang ke-6. Sesudah itu Ezra pergi dari depan rumah Allah menuju bilik Yohanan bin Eliasib, dan di sana ia bermalam dengan tidak makan roti dan minum air, sebab ia berkabung karena orang-orang buangan itu telah
melakukan perbuatan tidak setia. Ezra sebagai orang yang didukung untuk menyelesaikan perkara itu, prihatin, turut prihatin. Ya, ini menyatu ya, menyatu. Karena kalau ingin menyelesaikan masalah dengan hati yang tidak peduli ya percuma, itu tidak akan bisa. Ini Ezra menyatu. Jadi dia turut prihatin. Waduh, menyedihkan sekali. Dia berkabung. Mengapa orang-orang ini justru tidak setia kepada Tuhan dengan melakukan kawin campur? Tuhan sudah melarang berkali-kali untuk bangsa Yahudi jangan kawin campur dengan penduduk setempat. Ini dilakukan lagi. Ezra prihatin. Jadi ini penting. Sikap ini penting bagi orang yang akan menyelesaikan masalah. Jadi masalah apa yang akan diselesaikan, dia harus punya hati ke sana gitu ya. Prihatin. Harus punya hati ke sana. Itu yang akan menolong dia akan bertindak serius untuk menyelesaikan masalah itu. Kemudian yang ketiga, Ezra bertindak untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ayat 7 dan seterusnya. Yang menarik di ayat-ayat itu kalau Bapak Ibu baca nanti adalah Ezra tegas. Ezra benar-benar tegas. Tidak bisa kawin campur ini. Kalau mau murni di hadapan Tuhan, ya sudah, singkirkan istri dan anak-anak yang dilahirkan itu. Tidak bisa untuk kawin campur. Tidak bisa untuk tidak murni di hadapan Tuhan. Jadi sungguh-sungguh Ezra bertindak tegas. Kemudian dia mengajak revival. Mengajak kebangunan rohani bagi orang-orang Yahudi. Yaitu dengan pengakuan dosa dan kemudian memurnikan diri. Itu namanya revival. Itu namanya kebangunan rohani. Orang mengaku dosa yang telah dia perbuat. Kemudian memurnikan diri di hadapan Tuhan. Dengan apa? Ya tadi, dengan ketegasan yang Ezra berikan tadi, yaitu menyingkirkan istri dan anak yang dilahirkan dari perempuan-perempuan asing itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, mendukung dalam perkara yang benar itu harus. Dalam perkara yang benar, saya katakan ya, saya tegaskan, dalam perkara yang benar, adanya dukung-mendukung itu adalah sebuah keharusan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, di mana saja kita berada, kapan saja kita berada sebagai orang percaya, kita harus mendukung untuk masalah yang benar. Di sini di dalam konteks Ezra adalah untuk pemurnian ya, untuk pemurnian. Bapak Ibu, kita mulai dari pemahaman di gereja ya, dengan pelayanan yang ada. Majelis harus mendukung hamba Tuhannya. Hamba Tuhannya melakukan sesuatu yang harus benar tentunya, itu harus didukung oleh majelis dan oleh pengurus gereja. Tetapi juga ketika ada program-program yang tentunya program yang benar begitu ya, itu harus didukung juga ketika majelis melakukan atau merencanakan program-program, ya hamba Tuhan juga harus mendukungnya. Apalagi untuk kemurnian gereja Tuhan. Apalagi untuk penyucian gereja Tuhan. Maka antar hamba Tuhan dengan hamba Tuhan yang ada, atau antara hamba Tuhan dengan majelis dengan pengurus gereja yang lain, majelis dengan hamba Tuhan, bahkan para pimpinan ini, baik hamba Tuhan, majelis maupun pengurus, itu bekerja sama atau saling mendukung dengan jemaat Tuhan. Harus. Ketika ada yang benar yang akan dilakukan, terutama ketika hendak memurnikan gereja supaya berkenan di hadirat Tuhan, saling mendukung antara hamba Tuhan dengan majelis dengan jemaat dengan hamba Tuhan, dan semuanya saling mendukung itu harus. Kemudian di tempat kerja, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, jangan biarkan pimpinan kita atau ya pimpinan divisi juga, jangan biarkan mereka berjuang sendiri.
Jangan biarkan mereka mempunyai ide sendiri, dilaksanakan sendiri. Berjuang sendiri, jangan. Untuk sesuatu yang baik dan benar, maka karyawan harus mendukung. Karyawan harus mendukung. Demikian juga sebaliknya ketika karyawan mempunyai ide yang baik untuk untuk pertahanan pekerjaan itu atau eksistensi dari tempat kerja itu. Untuk kemajuan juga. Ketika ada ide dari karyawan, pimpinan juga harus mendukungnya. Toh itu sesuatu yang baik dan benar. Jadi di tempat kerja pun saling mendukung itu harus ada. Harus ada. Tidak bisa berjuang masing-masing. Tidak bisa. Karena ini sebuah tim. Jadi harus saling mendukung antara pimpinan dengan karyawan, antara karyawan dengan karyawan yang lain, atau karyawan dengan kepala divisi, itu harus saling mendukung. Supaya perusahaan tempat kita bekerja itu eksis, bahkan bisa lebih maju. Jadi saling mendukung. Tidak boleh bekerja masing-masing. Itu tidak akan membawa hasil. Tapi saling mendukung satu dengan yang lain. Jangan saling menjatuhkan. Karyawan jangan suka kehilangan muka kalau berangkat kerja ya. Mukanya ditaruh dulu gitu. Sehingga di depan pimpinan itu ada mukanya gitu ya. Tidak mencari muka ya. Karyawan harus bersikap seperti itu. Taruh mukanya lalu berangkat kerja gitu. Jadi tidak mencari muka di hadapan pimpinan, apalagi untuk menjatuhkan sesama karyawan. Jangan, saling mendukung dengan penuh semangat, saling mendukung, jangan saling menyikut satu dengan yang lain. Supaya apa? Sekali lagi, supaya tempat kerja kita, perusahaan kita eksis, bahkan bisa maju. Kemudian di lingkungan keluarga, nah ini yang penting ini, di lingkungan keluarga, suami harus mendukung istri ketika ada pekerjaan yang baik dan benar, ada usaha yang baik dan benar. Sebaliknya juga demikian. Istri harus mendukung suami ketika ada pekerjaan, ada usaha yang baik dan benar. Bahkan ketika ada usaha untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam kehidupan, khususnya kehidupan secara rohani. Itu harus saling mendukung. Suami harus mendukung istrinya dan istrinya juga harus mendukung suaminya. Demikian juga dengan anak. Anak jangan menjadi anak yang merongrong terus ya. Anak juga harus mendukung apa sih rencana dari orang tua saya. Harus mendukung. Bahkan orang tua juga harus mendukung anak. Ketika anak mulai bertumbuh di dalam pendidikannya atau apapun juga. Mungkin ada anak yang sudah bekerja, ya harus didukung. Harus didukung. Jadi saling mendukung di dalam keluarga itu juga harus terjadi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ketika kita berada di mana saja dan kita mempunyai sikap untuk mendukung yang benar, mendukung pekerjaan rencana yang benar, maka kita akan menjadi berkat. Karena di mana kita berada, situasinya menjadi baik, menjadi penuh semangat, dan bisa mengatasi masalah-masalah yang ada. Apalagi di dalam pelayanan. Jadi harus saling mendukung. Bapak Ibu, kita katakan kepada orang-orang yang bertugas menyelesaikan perkara-perkara tertentu. Di gereja ada bagian-bagiannya. Jadi kita katakan itu tugasmu, tetapi bukan untuk melempar tanggung jawab, tapi merupakan dukungan supaya yang bertugas itu melakukannya dengan semangat. Di keluarga juga demikian. Itu tugasmu. Maka itu merupakan dukungan. Di tempat kerja juga kita mengatakan itu tugasmu. Sekali lagi bukan melemparkan tanggung jawab, tetapi mendukung orang yang mempunyai tanggung jawab itu untuk melakukan tugasnya dengan baik. Sebab mereka perlu dukungan kita. Kita pun memerlukan dukungan mereka. Mari kita saling mendukung. Maka kita bisa tetap eksis. Bahkan bisa lebih maju dari sekarang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang sudah kami gunakan untuk belajar firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami
untuk kami bisa merenungkan dan melakukan firman Tuhan ini. Biarlah kami saling mendukung di mana kami berada, di lingkungan gereja dan pelayanan, ataupun di lingkungan tempat kerja dan di lingkungan keluarga. Sehingga kami menjadi berkat, karena di tempat kami berada, itu suasana menjadi baik, tenang, dan kemudian maju secara bersama. Terima kasih Bapak atas firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara, Saudari senantiasa